Tadi pagi saya juga buka smelter di Sumbawa. 2 perusahaan, 3 perusahaan, 4 perusahaan, 5 perusahaan, 6 perusahaan. Penerimaan negara kita akan semakin besar dan semakin meningkat. Di Indonesia, smelter pertama sudah kami bangun di daerah Gresik juga, PT Smelting. Amin smelter kedua yang merupakan smelter single line yang terbesar di dunia. Rusaknya hukum kita itu, yang merusak itu si Lurah Jokowi ini. Jadi setiap kali ada keputusan hukum tidak menjadi tegak hukum itu, kayak intervensi dari si Jokowi ini. Tapi Pak Jokowi mencatatkan sejarah sebagai zon politikon gitu, atau orang politik yang salah satu yang tercanggih tanpa partai. Kalau saya bukan salah satu yang tercanggih. Coba gimana? Saya ingat pekerjaan yang berat dan melelahkan selama saya menjabat sebagai presiden selama 10 tahun ini adalah mengajak perusahaan pertambangan untuk membangun smelter. Pekerjaan sangat berat. Saya ingat sampai di 2017 kita bernegosiasi, saya dengan Pak Richard, untuk sepakat membangun smelter di Gresik ini. Itu pun masih alot sekali negosiasinya, alot sekali. Karena saya tahu memang ini adalah investasi yang tidak kecil. 56 triliun itu bukan uang yang kecil, uang yang gede banget. Sehingga saya juga sadar memang perusahaan itu harus mengkalkulasi. Perusahaan harus berhitung apa keuntungan membangun smelter sebesar ini. Dan setelah itu langsung 2018 dimulai persiapan lahannya. Persiapan lahan selesai, saya ke sini untuk groundbreaking, memulai untuk konstruksi pabrik smelternya. Dan setelah 30 bulan, alhamdulillah hari ini bisa kita resmikan. Saya tadi muter lahan yang dipakai lebih dari 100 hektar, 104 hektar. Sangat besar sekali. Investasi tadi 56 triliun rupiah. Tetapi dengan pembangunan ini, iseng-iseng saya berhitung, berapa sih revenue-nya berapa, dan paling penting buat kita, buat presiden adalah penerimaan negara, baik pusat dan di daerah seperti apa. Hitung-hitungan saya, penerimaan negara masuk kira-kira 80 triliun rupiah dari PT Freeport Indonesia. Baik berupa dividen, royalti, PPh badan, PPh karyawan, pajak untuk daerah, biaya keluar, pajak ekspor, semuanya. Kira-kira angkanya seperti itu. Ini angka yang sangat besar sekali. Ini kalau hanya satu perusahaan. Tadi pagi saya juga buka smelter di Sumbawa. 2 perusahaan, 3 perusahaan, 4 perusahaan, 5 perusahaan, 6 perusahaan. Penerimaan negara kita akan semakin besar dan semakin meningkat. Dibanding apabila kita hanya mengekspor raw material atau mengekspor bahan mentah saja. Dan ini kalau melihat industrinya sebesar ini, saya yakin ini akan melibatkan banyak UMKM, usaha-usaha kecil, baik berupa catering, baik untuk menjadi subkontraktor dari semua yang berkaitan dengan smelter di Gresik ini. Hadirin sekalian, dengan demikian produksi smelter PT Freeport Indonesia telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Waduh, ini loh, dari NTB berlanjut ke Gresik ini. Ya ini loh, Pak Jokowi ini sebelumnya ini meresmikan smelter PT Aman Mineral Internasional, dan sekarang ini meresmikan smelter PT Freeport Indonesia ini. Wah ini. Ya gimana nih ya, Pak Jokowi ini sangat detail, rincian dan akurasinya ini sangat pas lah ini untuk negeri ini, untuk Indonesia ini. Ya berpikir secara visioner, bertindak sangat bermanfaat, dan tidak tidak hanya omon-omon saja ini. Ya kelihatan banget lah ini kerja dari Pak Jokowi ini sangat jelas terbukti ini. Wah nih.
Ya gimana ya? Ya semoga atas resminya dibuka ini smelter-smelter di Indonesia ini bisa menambah penerimaan negara yang sangat besar ini. Ya semoga saja ini bisa dikelola dengan baik lah ini untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Kita dukung ya, kita dukung. 3, 2, 1. Freeport Indonesia ini dibangun sesuai dengan komitmen kami dalam IUPK yang diterbitkan di tahun 2018, yaitu untuk membangun satu lagi smelter di Indonesia. Smelter pertama sudah kami bangun di daerah Gresik juga, PT Smelting. Smelter kedua yang merupakan smelter single line yang terbesar di dunia. Dan ini adalah bagian dari program hilirisasi yang dicanangkan oleh Pak Presiden Joko Widodo, dan juga untuk mensuplai kebutuhan akan tembaga terutama untuk ekosistem electric vehicle dan juga untuk kebutuhan transisi energi. Kalau dilihat dari hasil yang diproduksi oleh Freeport Indonesia di smelter ini dan juga di PT Smelting yang sekarang mayoritas sahamnya juga dimiliki oleh Freeport Indonesia, Pak Presiden sudah meresmikan ekspansinya di bulan Desember tahun yang lalu. Itu produksi katoda tembaganya dapat mensuplai atau dapat memenuhi kebutuhan untuk pembangunan renewable energy. Kalau untuk PLT Surya itu sekitar 200 megawatt, 200 gigawatt. Kalau untuk PLT Bayu itu bisa 600 gigawatt. Kalau untuk PLT Hydro atau air itu sekitar 800 gigawatt. Saya dengan Pak Richard. Ya, ini loh PT Freeport Indonesia di Gresik ini berdiri di atas lahan ini kurang lebih 100 hektar ini, dengan investasi mencapai 56 triliun ini. Wow, ini. Ya, proyek ini diharapkan akan dorong hilirisasi industri ini, bahwa penerimaan negara hingga 80 triliun ini. Gimana ya ini? Smelter ini ya gimana ya? Bisa menambah pertumbuhan UMKM serta industri turunan tembaga ini. Langkah ini ya gimana ya? Langkah besar untuk ekonomi Indonesia lah ini. Waduh ini. Siapa yang kemarin bilang ini Pak Jokowi ini tidak punya prestasi apapun, tidak bisa kerja ini. Waduh, mbok melek toh, melek ini. Dia ini sejak semula sesungguhnya memang tidak ingin memperbaiki nasib bangsa kita ini. Yang dilayani adalah kaum korporatokrat, kaum konglomerat, kaum pemilik modal yang kemudian memang terasa sekali, istilah saya, mereka memegang tengkuk kekuasaan, diarahkan kemanapun harus mau, ya. Dan yang kedua, memang rusaknya hukum kita itu, yang merusak itu silurah Jokowi ini. Jadi setiap kali ada keputusan hukum tidak menjadi tegak hukum itu, karena intervensi dari si Jokowi ini, ya. Dan yang ketiga, dalam politik dia tadi katakan memang memecah belah, divide and rule. Jadi dipecah supaya tidak kuat. Ini juga saya kira jahat sekali. Saya tidak melihat dulu Bung Karno memecah belah partai-partai, tidak. Bahkan Pak Hartoibon itu to a great extent tidak seperti itu, ya. Kemudian dia juga luar biasa menghancurkan demokrasi sehancur-hancurnya. Bagaimana mungkin checks and balance yang merupakan inti daripada demokrasi itu oleh Jokowi dihilangkan sama sekali. Sudah dibeli, ya DPR, maaf ya DPD, MPR, ya. Memang 90% lebih itu sudah tunduk. Saya juga mengatakan bahwa kejahatan puncak dari saudara Jokowi ini itu adalah mencoba supaya TNI, apalagi Polri, itu di bawah kendali dia.
Ya, it is about time to create a massive and forceful power untuk kalau dia sampai 20 Oktober masih bisa, syukur sebelum itu bisa lengser, tapi setelah itu memang harus diseret ke penjara. Dia ini, Waduh, Mbah Amin ini. Gimana ini Mbah ini. Sudah ini. Gimana ya? Saya sekarang ini melihat orang satu ini jadi juweh ini. Ya cuma itu aja sih. Gimana ya? Yang dibahas, yang dipermasalahkan cuma itu saja ini. Waduh ini. Ya untuk kalian lah, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar lah, apa yang disampaikan Mbah Amin tadi. Waduh ini loh. Pak Jokowi ini loh, anak bapak itu punya kemampuan apa gitu loh, bisa jadi wakil presiden. Ini loh, punya kapasitas apa, rekam jejaknya apa, pendidikannya apa. Banyak anak bangsa yang pintar, tapi mereka jadi tukang ojek, jadi gojek di mana-mana. Setahu saya dari kecil itu kan untuk menjadi pejabat kita harus melalui pendidikan ini dan harus cakap untuk berbahasa paling enggak dua bahasa asing. Ini anak bapak bisa apa coba? Ini banyak anak-anak yang jadi tukang ojek, gojek itu mereka PHK dari Pertamina, dari mana-mana. Mereka pendidikan S1 Pak, coba aja pikiran bapak nggak tahu malu jadi presiden. Turun Pak. Ini seperti Mbah Amin tadi ya, cuma itu saja ini. Tapi ini lagi dari ibu-ibu ini, dari emak-emak ini, yang ngomongnya ya semakin kelantur saja ini. Ya ini masih sakit hati. Ya apa ya, kalah kemarin lah kelihatannya ini. Ya anak-anak abah lah ini pastinya ini. Ya sakit hati yang mendalam itu memang sulit untuk disembuhkan, sangat sulit ini. Tak bisa lengserkan bapaknya, ini sekarang ini anaknya yang diserang habis-habisan ini. Waduh ini loh. Sudahlah Bu, emak-emak. Di pinggir jalan di pinggir jalan. Aduh, ngomong lantur saja ini orang-orang ini ya. Gimana ini pendapat kalian ini? Tapi Pak Jokowi mencatatkan sejarah sebagai zon politikon gitu, atau orang politik yang salah satu yang tercanggih tanpa partai dari bukan. Kalau saya bukan salah satu yang tercanggih. Coba gimana? Iya kan, yang namanya paling itu kan satu. Sekarang paling canggih ya Pak Jokowi. Soal bahwa kita setuju atau tidak berkali-kali saya sampaikan itu terserah penilaian netizen ya. Tetapi Pak Jokowi akan semakin menancapkan kuku. Kenapa? Karena ini menjadi satu-satunya presiden yang mampu menjadikan wapres anaknya. Semakin menancapkan dalam sejarah berapa kita merdeka sejak tahun 45 baru kali ini. Kan nggak ada sebelumnya. Pak Harto itu baru taruh Mbak Tutut jadi Menteri Sosial itu setelah 35 tahun berkuasa, meskipun hanya untuk 2 tahun. Nah, iya benar banget ini. Tetapi Pak Jokowi menaruh putranya sebagai calon wakil presiden, akhirnya menjadi wakil presiden hanya dalam waktu 9 tahun berkuasa. Itu dahsyat. Dan selalu saya katakan Pak Jokowi memulai karir politik sebagai wali kota tahun 2005, menjadi presiden tahun 2014. Hanya butuh 9 tahun untuk seorang Jokowi dari wali kota naik menjadi presiden. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun sebelumnya. Nah sekarang yang terakhir tentu Pak Jokowi tidak akan begitu saja hilang dari panggung politik. Saya tidak pernah percaya itu mau pulang berkebun atau beternak dengan remunerasi yang diberikan negara atas pengabdiannya selama 10 tahun itu, saya nggak pernah percaya. Pak Jokowi adalah zon politikon yang akan terus memainkan kartu, dan ini akan berlanjut. Kenapa? Seperti yang pernah saya sampaikan. Jadi piramida kebutuhan Pak Jokowi ini naik terus. Jadi level of risk dari yang dimainkan dalam pertarungan politiknya ya naik terus. Kemarin sudah berhasil. Berangkat dari tadi 9 tahun seorang wali kota tiba-tiba sudah jadi presiden. Kemudian di DKI hanya bermodal 2 partai politik melawan 8 partai politik pengusung Foke. Itu kan sudah dahsyat itu. Terus dari situ beliau melawan orang yang membiayai dan mensponsori menjadi calon gubernur, Pak Prabowo.
dan menang tahun 2014. Nah, sesudah orang yang membiayai dan mensponsori beliau lawan dan menang, dirangkul tahun 2019 mengejutkan semua orang. Yang itu tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian pertarungan level of risk-nya semakin tinggi lagi, melawan partainya sendiri, PDI Perjuangan tahun 2024 berhasil. Nah, saya kira Pak Jokowi akan mempertontonkan lagi kepiawaian-kepiawaian politiknya dalam kreasi-kreasi di pilkada besok. Nah, di pilkada besok kan sudah ada aspirnya Bu Iriana yang mau maju di Kota Bogor, ada sesprinya Pak Jokowi, David yang mau maju di Boyolali misalnya, itu kan sudah mulai muncul itu. Nah, saya khawatir partai-partai, terus mantunya sudah disonding menjadi calon Bupati Sleman begitu. Jangan-jangan ini sekarang partai-partai politik sedang melis ini, siapa lagi nih adik Pak Jokowi, ajudan aspri yang bisa didorong begitu saya kata. Waduh, ini loh. Datang sebagai pemula, pulang sebagai legenda ini. Ya ini loh Bapak Jokowi ini. Waduh ini. Ya gimana ya, ini Pak Jokowi itu istilahnya tokoh apa ya, kesatria zaman dulu lah ini. Ya biarpun beribu anak panah sudah ditancapkan, tapi apa ya, tak melukainya lah, itulah yang istilah yang cocok buat Pak Jokowi ini. Ya beliau ini malah gimana ya, justru semakin kuat ini dan tidak bisa dikalahkan ini kelihatannya loh ini. Ya itulah presiden kita, yaitu Bapak Jokowi. Nah, ya gimana menurut kalian ya ini? Ya itu kan tadi menurut saya, ya menurut kalian silahkan saja tulis di kolom komentar ini. Sebelumnya pos lintas batas ini yang tadi yang biasa-biasa jadi luar biasa, di mana bangunan ini sangat megah, menjadi gerbang, menjadi beranda depan, menjadi pintu rumah Indonesia. Karena memang selama ini yang lalu-lalu itu pembangunan itu hanya di kota-kota terus. Tapi dengan adanya Nawacita bagian ketiga itu dia tulis rapi itu pembangunan dari pinggiran ke kota. Pinggiran-pinggiran yang daerah-daerah terpencil yang dibangun supaya sama rata di seluruh Indonesia pembangunan ini. Terbukti Veldenspo ini. Wah, ini loh. Ya kenapa ya ini Pak Jokowi ini sangat dicintai oleh rakyat Indonesia ini. Ya gimana ya, karena ini Pak Jokowi ini getol ya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Wah, itu loh alasan utama ini rakyat Indonesia sangat cinta kepada Pak Jokowi. Ya sekarang ini alhamdulillah ya, ini sekarang saudara kita di Papua ini juga sudah merasakan pembangunan yang dibangun oleh Bapak Jokowi ini selama pemerintahannya ini. Wah ini loh bener-bener mantap ini, jelas kinerja dari Pak Jokowi untuk rakyat Indonesia ini. Wah. Ya yang benci Pak Jokowi ini ya mbok melek lah, lihatlah berita-berita seperti itulah. Heran juga saya ini. Yang paling ngerti rakyat kecil itu namanya Jokowi gitu. Nah, saya ingatkan ya, bagaimana momentum di mana Pak Jokowi itu betul-betul dia berani berbeda dengan banyak orang, gara-gara dia punya perspektif yang sangat kuat mengenai kalangan menengah ke bawah, yaitu di era Covid. Oh ini apa, buka tutup ini apa ini apa PSBB. Iya PSBB ya. 70-80% lockdown ini. Iya, 70-80% kabinet bilang, "Pak, lockdown, Pak." Seluruh dunia lockdown. WHO rekomendasinya lockdown. Pak Jokowi jangan. Masyarakat kita banyak yang hari ini kerja, hari ini dia makan. Kalau PNS hari ini nggak kerja 1 bulan dia pasti bisa makan. Ya kan? Iya, tetapi buat masyarakat yang hari ini kerja, hari ini makan, atau hari ini kerja buat makan besok, kalau di lockdown mereka mati. Dan keuangan negara nggak punya kemampuan untuk kasih makan serentak itu. Gitu. Nah Pak Jokowi ini memahami kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dan saya ingatkan lagi, kan karena saya selalu ngomong kan kita selalu dalam konteks edukasi politik ya. Bagi semua kalangan. Struktur masyarakat itu seperti piramida. Menengah ke bawah itu paling besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain.
Ya, SMP, SD jauh lebih besar pada sarjana. Ya. Pendidikan, pendapatan yang rendah jauh lebih sedikit daripada pendapatan yang Ya. atas gitu. Nah, kalau kau pakai kacamata kalangan menengah ke atas untuk menilai kalangan menengah ke bawah, ya, maka kau salah besar. Dan Pak Jokowi punya kacamata yang pas untuk itu. Ya, yang paling ngerti rakyat kecil ya adalah ini Bapak Jokowi ini. Jelas ini. Jelas itu Bang ini. Ya Bang Kodari ini memang pengamat mantap ya. Tahu sekali bahwa rakyat kecil ini selalu di hati Pak Jokowi ini. Wah, memang Bang Kodari ini memang jos ini. Ya gimana ya, orang baik itu bukan dia yang mengaku baik, tapi diakui bahwa dia itu orang baik ini. Wah ini masih nggak ngerti juga sih sama orang-orang tadi loh yang membenci Pak Jokowi itu. Saya terheran ini. Padahal Pak Jokowi itu sudah segitunya loh untuk bangsa Indonesia ini. Ya segitunya memikirkan rakyat kecil ini. Tapi kok masih kurang terus ini para pembenci ini. Ya pengen punya presiden seperti apa lagi? Gimana ini? Jujur ya Pak, waktu itu jujur, waktu itu tidak bisa berbohong. Pak Jokowi itu sudah jadi pimpinan itu sejak 2005, pimpinan publik. Beliau itu 2005. Oh oke. Ketika beliau itu nomor 1 di Solo. Oke. Kemudian beliau nomor 1 di DKI. Kemudian beliau nomor 1 di Indonesia hari ini. Orang pintar di Indonesia itu banyak sekali. Banyak sekali. Tapi orang yang jujur dan teguh hatinya itu langka sekali. Nah, saya bukan mengkultus individukan Pak Jokowi, agama saya melarang itu, mengharamkan itu. Tapi saya juga diajarkan untuk menempatkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau memang layak dihargai ya kita appreciate. Gitu. Tidak ada yang sempurna ya, tapi untuk ukuran manusia itu, untuk ukuran Indonesia itu termasuk paripurna gitu. Keluarganya bagus, cara mendidiknya baik, anak-anaknya pun bagus gitu ya. Ya. Itu loh ya, gimana ya, ini memang bangsa ini perlu punya orang-orang yang kuat ini. Ya, orang yang dapat mengayomi masyarakat dan dapat mendengarkan ini jeritan rakyat-rakyat kecil di bawah ini. Dan Pak Jokowi sekarang ini adalah menjadi kunci dan dari semua masalah itu. Ya Pak Jokowi ini menjadi obat dari semua permasalahan di NKRI ini, di bangsa ini. Ya ini. Ya pokoknya ini sehat untuk Bapak Jokowi, panjang umur terus Pak ini, panjang umur. Nah, itu tadi ya informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Dan jangan lupa ya tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.